Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salma Husnila Putri dengan NIM 19042087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Ekonomi Politik, yang mana topik bahasan yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini mengenai sosialisme ekonomi. Konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Konsep pertumbuhan ekonomi mulai bermunculan dari berbagai latar. Yang pertama, seperti merkantilis dengan konsep perdagangan membawa kesejahteraan bersama. Selanjutnya, konsep ekonomi pasar yang masih dalam konteks ekonomi sosialis atau ekonomi sosial. Sejak pertumbuhan dan pergerakan segala konsep pertumbuhan ekonomi, gerakan sosialisme ekonomi pun mulai bermunculan. Yang pertama, sosialisme ekonomi Marxian dan Karl Polanyi. Marxian dan Polanyi termasuk pemikir sosialisme ekonomi yang berpengaruh. Gerakan sosialisme ekonomi muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi tersebut sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum tahun 1850. Sosialisme ekonomi berbasis dari gerakan sosialis didasarkan tujuan yang sama, yakni menciptakan kesejahteraan yang lebih besar dan rata-rata pekerja dan warga negara. Dalam sosialisme, bila dikaitkan dengan ekonomi, ada keyakinan bahwa tanpa pasar, kekuatan pendorong di balik suatu masyarakat akan lenyap dan selanjutnya akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan akan timbul satu masyarakat yang tidak dinamis dan secara keseluruhan melempem dan menggantungkan segala sesuatunya pada pemerintah. Fase upaya sosialis menurut kaum utopian sampai Marxian, yang pertama, revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas. Yang kedua, keterlibatan negara yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga, komitmen pada cita-cita yang ditetapkan sebelum oleh para pemikir. Dalam Ideas dan Opinions, sebuah esai karya Albert Einstein, sosialisme bukan hanya satu alternatif politik dan ekonomi dari kapitalisme, melainkan suatu kebutuhan yang pasti. Selanjutnya yaitu sosialisme menurut Marxian. Dalam studi tentang sosialisme ekonomi, Marxian menyangkut juga teori nilai tenaga kerja, yang menegaskan bahwa nilai sebuah produk dan layanan tidak diasosiasikan dengan biaya, melainkan dengan jumlah kerja yang dihabiskan untuk produksi. Sarana lain yang ditempuh sosialisme yang diadopsi oleh Marxian yakni menggunakan kekerasan dan revolusi untuk melenyapkan kapitalisme, cenderung berfokus pada nilai kerja dan isu terkait lainnya. Dalam konsep sosialisme Marxian, bukan teori tentang nilai, melainkan tekanannya pada perjuangan kelas sebagai satu-satu instrumen kemajuan yang efektif. Marxian yakin bahwa sosialisme akan muncul tidak hanya karena merupakan sistem yang lebih baik dari kapitalisme, melainkan juga karena dia di belakangnya ada kelas yang dipicu oleh kondisi ekonomi. Kelas ini akan mendorong tercapainya sosialisme. Teori Marxian bukan hanya dalam doktrin, melainkan lebih dalam spirit dan pemahamannya tentang pengaruh yang menciptakan sosialisme. Selanjutnya, sosialisme ekonomi menurut aliran Fabian, yang mana anggota aliran Fabian ini yaitu George Bernard Shaw, Sidney dan Beatrice Webb, H.G. Wells, dan Graham Wells. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Webb, menganggap sosialisme adalah hasil yang tidak dapat dielakkan dari demokrasi yang dilaksanakan secara penuh, tetapi ia menandaskan bahwa kepastian yang datang secara bertahap sangat berbeda dengan kepastian revolusi seperti yang dicanangkan oleh Marxian. Webb menekankan bahwa
organisasi sosial hanya dapat terbentuk secara perlahan melalui perubahan organisasi yang mana terjadi karena kondisi. Yang pertama, perubahan itu harus bersifat demokratis. Yang kedua, perubahan itu harus secara bertahap. Yang ketiga, perubahan itu harus sesuai dengan moral masyarakat. Dan yang keempat, perubahan tersebut harus melalui proses dan cara-cara yang damai. Bagi para Fabian, formasi ekonomi sosialis sejatinya akan muncul sebagai hasil dan aksi legislatif untuk secara bertahap mengambil sarana produksi dari kapitalis mengembalikannya kepada pekerja. Selanjutnya, sosialisme ekonomi menurut Polanyi. Keyakinannya bahwa penghapusan hak milik pribadi saja akan menghilangkan kesejahteraan dan menciptakan kesetaraan hanya akan menjadi utopi sosialisme, terutama karena mengabaikan kebebasan dan mengandalkan kepercayaan. Sosialisme bahkan menjadi sinonim dengan stagnansi, inefisiensi, birokratisme, mumpungisme, korupsi, pekerja tak mutu, dan seenaknya, populasi dan kerusakan lingkungan. Akibat sinonim sosialisme ekonomi yang mula-mula sosialis secara sudah bergerak ke arah ekonomi campuran karena meningkatnya globalisasi. Ekonomi campuran adalah ekonomi di mana individu, organisasi privat memiliki sarana produksi sementara sarana-sarana lain dikontrol oleh pemerintah. Poinnya adalah tidak ada teori murni entah kapitalisme, sosialisme, atau sistem ekonomi lain yang menguasai negara, melainkan satu paduan dari aspek-aspek dan tingkat perbedaan dari keduanya ataupun lebih dari dua. Konsep sosialisme ekonomi harus dilihat bukan sebagai satu konsep ideologis murni yang punya tujuan sendiri, melainkan satu gerakan etis yang menginginkan agar ekonomi menjadi alat untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama. Kekhasan dari sosialisme ekonomi Polanyi ada pada konsepnya tentang ebedesness, bahwa ekonomi harus tertanam dalam relasi sosial. Perbedaan pandangan sosialisme ekonomi Marxian dan Polanyi. Sosialisme ekonomi Marxian lebih bersifat kontekstual, sedangkan jalan pikiran Polanyi adalah konseptual. Di balik perbedaan pandangan mereka, ada tujuan luhur sosialisme ekonomi untuk menciptakan ekonomi yang mensejahterakan seluruh masyarakat. Berbagai upaya dan refleksi telah dilakukan, mulai dari yang radikal sampai yang lebih lemah. Ekonomi tidak boleh menganalisasikan manusia. Ekonomi tidak boleh menciptakan diskriminasi dan penindasan. Karena itu, ekonomi harus dikembangkan pada relasi manusia, dibangun di atas dasar etika dan berjalan di atas prinsip keadilan. Sekian penjelasan saya terkait sosialisme ekonomi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.